Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan kali ini sudah masuk tahun kelinci air ya. Semoga di tahun ini banyak keberuntungan ya yang bisa kita temui ya. Amin. Baik, ini adalah request dari follower ya. Request yang ada di Instagram. Jadi topiknya adalah apakah dia akan kembali ya. Ini tanda-tanda orang belum move on ya, sedang menanti kembalinya seseorang dari masa lalu ya. Tapi ini bisa ini bisa ditujukan untuk siapapun sih, nggak harus romance. Walaupun kebanyakan pasti tentang romance, tentang mantan gitu ya. Terserah lah ya. Di sini ada 3 pilihan, kalian hanya perlu relax ya. Kemudian bayangkan siapa yang mau kalian tanyakan di sini, lalu pilih grup yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Kemana intuisi kalian menuntun kalian ya, grup mana yang harus kalian pilih gitu ya. Ikuti intuisi saja. Setelah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box, di situ ada timestampnya, oke? Jadi di sini ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3 ya. 1, 2, 3. Pilih berdasarkan intuisi. Ya, langsung saja. Oh ya, aku harus sampaikan juga sih ya. Harus selalu menyampaikan bahwa ini adalah general reading ya. Fun reading aja, oke? Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas. Tidak harus apa yang disampaikan di sini adalah situasi kalian. Tidak harus ini sesuai dengan situasi kalian. Tidak harus ini resonate untuk semua yang menonton. Itu nggak mungkin. Ini energinya kolektif dan anggaplah ini hanya fun reading gitu ya. Jadi ya apa ya, ini bisa jadi pertimbangan. It's okay. Cuman kalian harus lihat juga tanda-tandanya ya, jeli pada tanda-tandanya. Kalau memang tidak seperti yang kalian pikirkan ya, atau gimana ya, kalau yang terjadi mungkin tidak seperti yang dibacakan di sini, berarti ini bukan untuk kalian. Bisa jadi seperti itu gitu. Oke? Itu aja. Kita langsung menuju ke pembacaan ya. Grup 1, grup 2, grup 3. Oke? Hai, grup 1 yang memilih Three of Wands ya, yang memilih Three of Wands di sini. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini kuat sekali energi Aquarius, kemudian Virgo, ada Aries juga, dan ada Scorpio, ada Taurus, ada Libra. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke, grup 1. Kalau pertanyaannya apakah dia akan kembali? Ingat ini bisa vice versa, jadi sesuaikan dengan situasi kalian saja, oke? Kalau resonate ya. Aku sih melihatnya di sini third party situation ya, jelas third party situation. Di sini ada pihak ketiga, ada orang ketiga ya. Ini jelas cinta segitiga. Oke? Salah satu ada yang menjadi kekasih gelap di sini ya. Salah satu ya itu tadi ya, menjadi orang ketiga jelas, dan dia menjalin hubungan sebelumnya sama pasangan orang lain gitu loh. Ya, sebutlah pihak ketiga ini adalah C ya. Kemudian kekasih gelapnya itu adalah A. Dan kekasih gelap ini punya pasangan yang kita sebut saja B gitu ya, biar gampang menjelaskannya. Ini aku nggak bermaksud menghakimi kalian, jadi kalau ini bukan situasi kalian atau bukan pihak kalian, ya udah skip aja ya. Di sini bisa jadi yang bertanya itu adalah C ya, orang ketiga ya, yang sudah lama tidak bersama A, kekasih gelapnya ya, dimana kekasih gelapnya ini saat ini sedang terpisah sama ya C tersebut, orang ketiga itu. Dan ini bisa saja sudah berlangsung lama, terus orang ketiga ini atau C ini menanyakan apakah A ini akan kembali. Bisa jadi seperti itu ya, bisa jadi A ini sedang bersama pasangannya, sudah jelas ya. Kalau sebelumnya bisa jadi A ini sama pasangannya terus sama kekasih gelapnya.
A ini bisa sama pasangannya B, dan bisa juga sama C, kekasih gelapnya. Tetapi sepertinya hubungannya sama C atau kekasih gelapnya ini sedang terpisah, sedang putus ya, sedang tidak bersama gitu. Dan yang aku lihat di sini ya, meskipun A sedang sebenarnya tidak sendiri gitu loh, sedang bersama pasangannya B gitu ya. Aku melihatnya dia ini dari sudut pandang aku, oke? Mereka ini ya, A ini yang sebagai A ini itu sebenarnya memikirkan orang lain ya. Dan ya mungkin saja A ini mencintai pasangannya juga mungkin, tetapi aku melihatnya pikirannya ini terbelah sebenarnya. Walaupun dia nggak sedang bersama kekasih gelapnya, walaupun dia sudah putus gitu misalkan, sedang tidak bersama, tapi pikirannya masih terbelah gitu ya, masih ada di C atau di kekasih gelapnya itu gitu loh, di pihak ketiga itu gitu. Itu yang kulihat di sini. Ada situasi seperti itu ya. Jadi langsung saja ya di sini. Gini sih, kalau A ini masih sama pasangannya B, menurut aku masih lah ada rasa sayang sama pasangannya. Karena kalau benar-benar tidak ada rasa sayang, ya mungkin sudah ditinggalkan gitu loh. Kalau masih ada rasa sayang di situ, walaupun mungkin bisa jadi sudah tidak nyaman atau apa ya mungkin punya konflik sendiri lah ya, karena kita nggak membaca sampai sedalam itu, apalagi ini juga general reading ya. Walaupun ada konflik sendiri dan sedang merasa tidak nyaman atau mungkin sudah tidak nyaman lah ya, tapi kemungkinan ada rasa sayang di situ, masih ada rasa sayang karena selama A ini masih sama B, sama pasangannya, ya dia masih punya rasa sayang ya, karena kalau udah enggak ya udah ditinggal aja gitu loh ya. Jadi yang jadi pihak ketiga menurut aku ya, mungkin mereka itu menyukai pihak ketiga gitu loh ya. Mungkin ada rasa nyaman, ada rasa suka di situ, macam-macam sih, apakah nyaman atau mungkin cuma sekedar seks, bisa juga gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini sih sebenarnya bukan sekedar seks aja gitu, ada apa ya, ada kekaguman sebenarnya kalau aku lihat di sini loh ya. Oke deh, aku ralat deh ya. Pertama, ini bisa saja memang pernah menjalin hubungan third party situation ya, menjalin hubungan di saat punya pasangan. Bisa juga A ini mengagumi C, tetapi mereka tidak pernah punya hubungan, apalagi selama A masih punya pasangan ya, masih bersama B. Bisa jadi C ini nggak pernah punya atau menjalin hubungan dengan A. Bisa jadi seperti itu, bisa juga pernah menjalin hubungan dengan A. Pernah, gimana ya, bingung ya gue jadinya. Gini deh, ada beberapa kemungkinan. Pertama, memang nggak pernah menjalin hubungan selama A ini masih punya pasangan. Jadi A ini sebenarnya hanya mengagumi pihak lain gitu loh. Jadi kayak gini lah ya, third party situationnya gitu. Dia mengagumi C tapi nggak pernah punya hubungan sama C gitu saat dia bersama A gitu. Sama pasangannya B gitu ya. Bisa juga memang antara A sama C ini memang pernah menjalin hubungan di saat A ini sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan pasangannya B gitu. Bisa seperti itu juga. Atau bisa juga kemungkinan ketiga, ingat ini general reading ya, A ini dulu pernah menjalin hubungan sama C, cuman hubungannya sudah berakhir, kemudian A saat ini sama B. Bisa seperti itu. Artinya tidak harus kekasih gelap sih, karena makanya tadi aku ralat, tidak harus kekasih gelap. Bisa saja ya mengagumi pihak lain. Memang terlihatnya cinta segitiga ya, tetapi tidak harus terjadi hubungan langsung gitu loh, maksudnya hubungan dengan dua orang sekaligus. Tidak harus seperti itu, tidak harus ada yang menjadi kekasih gelap, tidak harus. Bisa saja ada yang mengagumi orang lain walaupun
Ya mengagumi sih sebenarnya biasa ya. Maksudnya mengagumi, mencintai dan menginginkan orang lain padahal dia sedang punya pasangan, bisa seperti itu situasinya gitu loh. Tapi bisa juga memang ini ada yang pernah menjadi kekasih gelap lah di sini, third party situation yang benar-benar orang ketiga menjalin hubungan sekaligus dengan dua orang yang berbeda gitu, bisa seperti itu. Oke, jadi sesuaikan, ini general reading ya dengan situasi kalian. Kalau ini resonate, sesuaikan saja dengan situasi kalian. Oke. Nah, aku melihatnya sih memang apa ya? Kembali ke A, B, dan C tadi. Aku melihatnya A sedang sama pasangannya B, tapi pikirannya ini sama orang lain. Kita sebut saja C itu gitu loh. Pikirannya ini sama orang lain. Maksudnya dia kayaknya ini umum ya, orang menjalin hubungan sama siapa tapi perasaannya ke mana gitu loh. Cuman balik lagi sih sebenarnya. Kalau memang seperti yang aku bilang tadi, kalau memang dia maksudnya nggak ada perasaan sama pasangannya ya, kenapa stay di situ gitu loh. Jadi menurut aku apa ya, kalau memang ini ada kaitannya dengan kekasih gelap sebelumnya gitu ya, dengan pihak ketiga gitu kan, jangan terburu-buru apa ya, berbangga atau happy dulu gitu loh, karena mereka aja masih sama pasangannya gitu loh ya. Jadi buat apa bahagia buat apa berbangga kalau ya hanya disembunyikan gitu ya, terus bukan satu-satunya gitu. Itu bukan sebuah kebanggaan sih sebenarnya menurut aku gitu ya. Oke, kembali lagi, kalau ada yang tersinggung ya sorry, ini apa adanya, biasa aja sih sebenarnya ya. Nggak sugarcoating gitu loh ya. Iya sih, kalau aku lihat memang di sini ada konflik batin gitu loh. Konflik batin ya, mungkin dia itu happy-nya sama C, tapi nggak mungkin kalau dia nggak punya perasaan apa-apa sama pasangannya tapi masih ada di situ gitu loh. Walaupun mungkin dia punya konflik tadi seperti yang aku sebutkan, mungkin ada rasa nggak nyaman gitu ya, tapi kalau dia masih berat meninggalkan pasangannya, itu masih ada rasa care di situ, ada rasa sayang di situ gitu loh ya. Jadi kalau saran aku, kalau memang ini case-nya adalah yang orang ketiga yang pernah menjadi kekasih gelap gitu ya, misalkan, nggak usah berurusan sama orang yang memang punya pasangan. Udah jelas, udah tahu bahwa dia itu punya pasangan gitu loh. Nggak usah gitu loh. Kalau yang diinginkan adalah komitmen, nggak bisa berharap komitmen sama orang yang dia aja mendua diam-diam gitu loh, ya kan? Seperti itu. Kecuali yang memang mau jadi simpanan aja gitu kan. Seperti itulah, itu yang bisa aku sampaikan. Kemudian, iya sih, aku sih melihatnya memang A di sini kayak suka gitu loh sama C ya. Makanya tadi aku bilang ini tidak harus tentang kekasih gelap, tidak harus tentang orang ketiga yang hubungannya sama hubungan yang rahasia, kekasih gelap gitu, nggak harus sih. Karena aku melihatnya di sini itu orang yang sudah punya pasangan itu, sebut saja A, dia itu melihat C itu sebagai sosok yang dia kagumi gitu loh, sosok yang dia inginkan gitu loh. Jadi ini tuh kayak nggak selalu energi kekasih gelap atau simpanan atau orang ketiga sih sebenarnya. Ini energi-energi yang mungkin aja sebenarnya sosok yang diinginkan A gitu. Seperti itu, bisa seperti itu ya. Oke. Baik, kalau aku lihat di sini, aku uraikan saja ini ya. Apakah dia akan kembali? Sebenarnya dia ingin kembali, tapi dia masih dilematis. Ini dilematis banget loh. Dia tuh ingin sekali kembali, ingin sekali pada C, tapi kayaknya ada sesuatu yang menahannya. Ada sesuatu yang menahannya. Yang membuat dia itu berpikir berkali-kali lah kalau mau ke C. Ya, jadi kalau orang itu dilematisnya sampai seperti ini, aku melihatnya
Ini 50-50 sebenarnya. Jadi ada hal berat yang nggak kalah berat dari C lah ya, yang menjadi pertimbangannya sehingga dia belum melangkah ke arah C. Itu yang kulihat di sini, oke? Ya jelas dia punya konflik batin. Dia mau gimana ya, orang ini memang harus menyelesaikan urusannya dulu sih kalau aku lihat, untuk kembali atau untuk ke C, ke arah C ini ya, ke arah ini ya. Ingat, aku tidak menyebutkan grup 3 karena entah grup 3 ini di pihak yang mana. Kalau resonate, kan nggak harus resonate gitu ya. Karena sensitif banget kalau berbicara orang ketiga, nanti ada yang tersinggung. Kan gue bukan orang ketiga, gue bukan pihak yang orang ketiga gitu loh. Seperti itu, oke? Ya jadi dia punya konflik sendiri dalam hidupnya ya. Ya semua orang ada lah, konflik itu jelas ada. Tapi aku melihatnya di sini dia sedang banyak konflik dalam kehidupan pribadinya, dalam dirinya gitu loh. Jadi pikirannya dan hatinya ini terbagi gitu loh. Terbagi gitu lah ya. Ya harusnya sih dia tegas ya. Tegas, iya atau tidak gitu aja sih sebenarnya gitu kan. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu sebenarnya hanya menguras energinya aja gitu loh. Karena dia jadi terbelah padahal dia hanya satu, tetapi dalam dirinya terbelah gitu loh. Ya. Banyak konflik dalam hidupnya yang harus dia bereskan ya. Dia masih dealing ya, masih berurusan dengan konflik-konflik tersebut dengan ya mungkin beberapa orang, bisa jadi nggak harus dengan pasangannya aja gitu ya. Oke. Kemudian kalau aku lihat di sini memang untuk kembali, kalau grup 3 menanyakan apakah dia akan kembali gitu ya. Aku sih melihatnya di sini lama ya untuk dia kembali. Ini dari sudut pandang aku melihatnya di sini seperti itu. Ada keinginan untuk kembali, ada potensi untuk kembali, tetapi waktu untuk itu sepertinya agak lama. Karena itu di energi Page of Pentacles. Ya, jadi lama banget orang ini kayak harus membereskan masalahnya sendiri dulu, masalah di kehidupannya, kemudian menata pikirannya, memahami apa yang terjadi, mempelajari, mengambil hikmahnya, berproses, pikirannya ini berproses, kebijaksanaannya berproses, kedewasaannya harus berproses gitu ya. Baru mereka ini bisa membuat keputusan gitu ya. Mereka butuh proses untuk sampai ke situ dan prosesnya kayaknya lumayan lama gitu ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi kalau waktu tepatnya nggak bisa disebutkan ya, karena ini apa ya, waktu itu bisa maju mundur gitu loh ya. Kemudian ini general reading ya kan, tapi lumayan lama, ini tidak menutup kemungkinan hitungannya tahunan gitu. Jadi kalau menurut aku sih fokus sama hidup kalian aja gitu. Fokus sama hidup kalian. Mungkin dengan itu kalian bisa memanifestasikan yang terbaik untuk kalian, ya kan? Tidak hanya berkutat pada satu orang yang nggak pasti. Tidak hanya berkutat pada satu orang yang masih ribet gitu loh dengan hidupnya sendiri, belum bisa memberikan kepastian untuk kalian. Kalau kalian mau menanti kepastian gitu ya. Ini kayaknya lama gitu loh. Oke, good luck. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, grup 1. Oke, grup 2 yang memilih Five of Pentacles. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini ada Scorpio, ada Libra, ada Aquarius, ada Taurus, ada Leo ya. Ada Aries juga di sini. Ya, itu yang bisa aku sampaikan. Ada Pisces. Oke. Grup 2 yang memilih Five of Pentacles ya. Apakah dia akan kembali? Yang aku lihat di sini dia berusaha untuk tidak kembali. Berusaha ya. Kenapa? Karena aku melihatnya sebenarnya masih ada rasa sayang, ada rasa cinta di dalam dirinya, tetapi dia terlalu terluka. Dia merasa terlalu terluka. Kemudian kesadarannya mengatakan bahwa gue harus mencintai diri gue, ya kan? Oke, gue memang masih mencintai dia gitu loh. Tapi kembali ke situ, kembali ke hubungan itu udah nggak layak gitu loh. Ya itu hanya menyakiti gue nggak mau kembali ke situ. Gitu.
Kira-kira itu yang aku lihat di sini ya. Jadi bukan berarti tidak ada potensi kembali. Ya namanya dunia gitu ya kan. Namanya juga live gitu ya. Bisa saja ada situasi yang berubah ke depannya ya kan. Mengubah pikirannya, kemudian semesta bisa mempertemukan kalian kembali. Bisa saja. Kalau aku lihat di sini sebenarnya ada kemungkinan, ada potensi itu ada. Tetapi itu jelas sih ada campur tangan semesta juga gitu. Kalau kalian bertemu kembali gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini dari pihak dia itu ingin menutup. Jadi kalau kalian bukan pihak yang terluka banget di sini, ya itu berarti energi mereka yang terluka banget gitu ya. Dan aku melihatnya mereka ini lagi berproses untuk jadi lebih bijaksana dan lebih dewasa lagi. Mereka sedang berproses untuk fokus sama hidupnya ya kan, untuk mencintai dirinya, untuk fokus sama apa yang ingin dicapai, terutama dalam karir ya kan, dan kebahagiaan. Di sini jelas mereka pun mau bahagia, semua orang mau bahagia ya. Aku melihatnya di sini dari sudut pandang mereka, mereka ingin bahagia dengan bekerja keras, mendapatkan materi atau kesuksesan materi yang mereka harapkan, kemudian ingin move on bersama orang-orang yang buat mereka itu memberikan energi positif buat mereka ya. Orang-orang yang tidak melukai mereka ingin move on sama orang baru sih sebenarnya kalau aku lihat di sini. Yang mereka anggap bisa menjadi pasangan yang bisa mereka ajak happy bareng gitu loh. Aku melihatnya di sini sebenarnya mereka punya gambaran ingin punya komitmen sama seseorang. Tetapi aku melihatnya dari sini sih kelihatannya usahanya lebih ke mencari orang baru ya, move on ke orang baru gitu. Di sini memang ada Ten of Cups, cuman aku melihatnya di Ten of Cups ini, mereka itu membayangkan ingin move on sama orang baru, berkomitmen sama orang yang baru, yang fresh aja gitu loh. Jadi bukan balik sama mantan sebenarnya. Pikirannya seperti itu dari pikiran. Tetapi di dalam lubuk hatinya, aku melihatnya di sini, sebenarnya mereka masih mencintai mantannya gitu loh. Mereka masih ada rasa sayang di situ. Cuman dalam dalam rencana masa depannya mereka tidak memasukkan mantan di situ ya, sorry banget. Memang di sini ada Ten of Cups. Kalau mereka belum menikah, mereka ada keinginan untuk menikah dan berkomitmen gitu kan. Tapi dalam ini bahasanya dalam rencana itu mereka tidak memasukkan mantan gitu loh, nggak memasukkan mantan di dalam rencananya untuk masa depan gitu loh. Jadi keinginan untuk balik itu sebenarnya nggak mau dari pihak mereka, walaupun mereka masih sayang. Udah ya, semoga itu bisa dipahami. Itu yang kulihat di sini. Ini orang ini setelah healing dan survive dari sini, ini akan menjadi sosok yang beda banget secara pemikiran gitu ya. Itu yang kulihat ya. Jadi kayak spiritual awakening gitu loh. Seperti ya. Jadi apa yang terjadi sebelumnya itu memang menyakitkan banget buat mereka, tetapi ini benar-benar mengubah pandangan mereka, cara mereka melihat, mengubah cara mereka melihat. Jadi ini seperti melahirkan sosok baru sih sebenarnya. Jati dirinya sama, tetapi sosok baru di sini ya dengan pemikiran baru ya kan. Jadi pasti respon mereka atau cara mereka menjalani hidup itu banyak yang berubah juga gitu. Ya akibat itu tadi ya, proses transformasi itu memang awalnya menyakitkan, yang kayaknya memaksa orang untuk berubah gitu ya. Menyakitkan tapi membuka pikiran orang. Dia bisa, tadi yang aku bilang, bisa berubah cara melihatnya gitu loh. Melihat segala hal di luar sana bisa berubah. Sehingga cara dia menjalani hidup itu juga bisa berubah gitu loh. Contoh orang yang tadinya percaya banget, mudah percaya sama orang, ya kan, terus
sikapnya hangat ya kan, mudah dekat sama orang ya kan, kayak nggak ada filter gitu loh ya kan. Tiba-tiba, bukan tiba-tiba, mungkin dia sering sakit, sering terluka, sering kecewa gitu ya, dianya masih sama, dia orang yang ya jati dirinya sama gitu. Sebenarnya di dalam dirinya, jati dirinya itu sama, tapi bukan berarti apa ya, ya namanya kayak aplikasi itu kan ada lah kayak meningkatkan sistem, itu bisa jadi ya upgrade gitu lah ya. Maksudnya orangnya ya tetap sama tapi bisa beda banget gitu loh ya. Mungkin dulu deket dia itu bisa hangat, tapi setelah dia mengalami proses transformasi ini, bisa saja dekat dia itu seperti orang lain memang ya. Tapi ya kalau dilihat lagi ke dalam intinya, dia orang yang sama, ada sisi yang masih sama sebenarnya. Mungkin care ya, kalau dulu kelihatannya dia care banget gitu ya. Care-nya itu masih sama sebenarnya kalau ditelisik sampai dalam ya. Tetapi dia udah punya banyak layer. Maksudnya bukan berarti dia orang manipulatif, no. Tapi kayak dia melindungi dirinya biar nggak terluka. Jadi dia nggak menunjukkan sisi care-nya itu pada sembarang orang. Dia care ya care aja gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Tapi di luar dia tampak dingin. Nggak mudah orang lain untuk dekat dia gitu. Nah, orang ini memang udah apa ya, kelihatan jelas punya trust issue ya. Dan itu ya tadi ada perubahan dari cara dia melihat. Mungkin dulu dia melihat semua orang baik gitu. Kemudian dia berpikir, oh ternyata gue tidak bisa percaya sama siapapun gitu loh. Jadi semua itu ada batasannya. Semua ada apa ya, ada porsinya jelas ya. Sesuai dengan urusannya. Kalau nggak ada urusan ya udah. Urusannya untuk kerjaan, bisa nggak orang ini dipercaya untuk kerjaan itu. Udah sampai situ. Tidak lebih sampai dalam-dalam gitu loh. Untuk dalam-dalam, dia mungkin pakai prinsip tidak bisa percaya sama siapapun. Bisa jadi dia begitu gitu loh. Jadi cara pandangnya memang ada yang berubah di situ. Ada perubahan dari cara memandang dia gitu. Akhirnya respon dia berubah kan, beda. Kalau dulu gampang mungkin meluk orang, sekarang tidak gitu ya. Apalagi ya? Respon tadi aku udah bilang berubah, ada berubah kayak dia mungkin kelihatan agak dingin, bisa jadi kayak gitu. Tetapi kalau ditelisik di dalam mungkin saja dia sebenarnya masih orang yang hangat gitu loh. Ya, cuman dia kayak punya apa ya, batasan yang cukup tebal gitu loh pada siapapun yang mendekati dia, kayak nggak terlalu suka gitu. Bisa jadi kayak gitu. Bisa banget loh orang berubah drastis seperti itu gitu, sangat bisa gitu ya. Kemudian cara dia melangkah atau menjalani hidupnya juga berubah akhirnya karena cara pandangnya sudah berubah ya kan. Ya mungkin akhirnya dia memilih menjaga privasinya, kalau kekurangannya, urusan pribadinya lebih memilih dia jaga gitu ya. Kecuali untuk hal-hal tertentu mungkin bisa dia bagi gitu ya. Terus dia kayak nggak mau terlalu melibatkan orang sampai, atau mungkin dia nggak melibatkan orang sampai ke urusan terdalam hidupnya gitu loh. Jadi semua ada porsinya gitu. Bisa jadi kayak gitu sih. Kayak ya pokoknya cara dia menjalani hidup jelas udah beda banget kan di situ gitu. Gak gampang dekat sama orang gitu. Kayak gitu ya. Jadi proses transformasi itu memang diawali rasa nggak enak, pengalaman pahit banget. Pengalaman yang sangat pahit gitu ya, tapi itu bisa membuka pikiran orang dan dia punya kepercayaan baru di situ, punya informasi baru, dan akhirnya bisa jadi dia punya prinsip baru di situ ya, karena ada perubahan cara pandang gitu. Seperti itulah kira-kira ya. Ya di sini aku melihatnya orang ini mengalami transformasi besar-besaran gitu. Jadi kedepannya orang ini beda banget jelas dalam menjalani hidupnya, mungkin dalam menjalani hubungan percintaan dan lain-lain gitu ya, atau melihat calon yang mungkin akan menjadi pasangannya gitu. Ada perbedaan dari sebelumnya, aku melihatnya seperti itu ya. Oke. Sosok yang sangat berbeda sih kalau aku lihat. Tapi kalau aku lihat sih kedepannya memang orang ini jadi orang yang lebih penyayang, lebih dewasa, lebih mengayomi. Tapi mungkin orang-orang yang seperti ini dia tahu dia harus berdiri di mana gitu loh.
Maksudnya dia walaupun kelihatannya dia penyayang gitu ya, dia kayaknya punya penuh dengan kasih sayang gitu, bisa jadi. Cuman bukan berarti energi dia itu akan dia berikan ke semua orang, ke sembarang orang. Bukan berarti seperti itu gitu. Memang kelihatannya lebih dewasa dan mengayomi sih di sini, lebih bijaksana gitu ya. Cuman bukan berarti asal kembali sama mantan, bukan berarti seperti itu. Cuman tetap sih kalau aku lihat, sorry aku ulang ya. Jadi soal kembali sama mantan itu sebenarnya yang aku lihat di sini, biar nggak salah kaprah ya, orang kayak gini mungkin kelihatan lebih bijaksana, lebih dewasa dan mengayomi, tapi bukan berarti mereka mau memberikan energinya pada semua orang atau sembarang orang, karena ya memang sih kita itu juga harus menjaga energi kita gitu kan, jangan sampai kita salah gitu kan, mengatur itu, akhirnya kita berikan energi kita pada hal yang sebenarnya nggak berfaedah. Pertama, akhirnya hal yang lebih penting kita tidak mendapatkan energi kita secara optimal, bisa seperti itu. Sama kayak menggunakan uang sih sebenarnya. Kalau nggak mengatur dengan baik atau bijaksana kan akhirnya ribet ya. Akhirnya dikeluarkan untuk hal yang tidak berguna. Padahal sebenarnya itu ada batasnya gitu ya. Akhirnya pada sesuatu yang jelas prioritas, penting banget, jadi terabaikan gitu. Karena sudah dipakai pada hal yang tidak berguna tadi gitu. Jadi memang harus mengatur itu dengan bijaksana, sama kayak mengatur energi kita, daripada untuk orang-orang yang kita tahu hanya akan merusak mood kita, menyakiti kita, bikin males gitu kan. Ya udah kita jaga aja, karena kita juga punya kerjaan, kita perlu bahagia, kita perlu menjalani hidup. Kalau kita punya hal lebih, kita bisa share pada yang benar-benar membutuhkan ya gitu. Kita nggak usah memaksakan handle sesuatu yang kita rasa kita nggak bisa, atau kita nggak siap, atau kita nggak mau, nggak usah dipaksa gitu loh. Oh mungkin dia nggak jodoh sama kita, mungkin jodohnya sama orang lain gitu loh. Jodoh di sini bukan soal percintaan aja gitu loh. Misalkan menghadapi orang yang rasanya itu, ih nggak enak banget sih, ini orang kayaknya punya masalah sama dirinya sih memang ya. Ya semua orang punya masalah, cuman orang ini kayak nggak bisa handle masalahnya. Terus dia gimana ya? Kalau dia punya masalah, dia urus sendiri sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia punya masalah terus kita nggak ada urusan sama dia, terus apa ya, dia kayak meluapkan dengan cara-cara, dengan hal-hal yang nggak penting gitu loh, untuk cari perhatian gitu. Itu kan males banget ya. Orang yang cari perhatian dengan cara-cara nggak penting gitu, mengganggu gitu loh. Misalkan, oh ya udah kalau dirasa benar-benar mengganggu ya udah stop aja. Energi kita emang nggak harus untuk semua orang gitu loh. Kalau memang dia punya masalah dalam dirinya, mungkin dia akan menemukan orang lain di luar sana untuk membantunya gitu kan, membantu masalah kepribadiannya bisa jadi gitu kan, atau membantu dia healing gitu bisa jadi, atau ya mungkin dia menunggu sentilan dari semesta untuk berproses, bisa seperti itu gitu kan. Oke, baik. Kembali ke sini. Jadi iya memang makin dewasa dan bijaksana ke depannya ya. Kalau kalian akhirnya kembali sama orang ini ya bagus lah ya, orang ini bisa mengayomi, hubungan kalian bisa lebih stabil, tapi ya jelas energinya harus seimbang ya, karena kalau nggak seimbang nggak bisa stabil juga gitu loh, berat sebelah gitu ya, bisa berakhir lagi gitu. Jadi aku buat kesimpulan saja. Oke. Kesimpulannya adalah, pertama, orang ini masih cinta, masih sayang di dalam lubuk hatinya. Tapi keinginan untuk kembali tidak. Tapi rencana semesta tidak ada yang tahu. Kok tidak ada yang tahu? Sorry, maksudnya, tapi rencana semesta itu tidak menutup kemungkinan kalian bisa berjumpa kembali gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Good luck dan diberikan yang terbaik. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Oke, grup 3 yang memilih Ace of Cups, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Cancer, kemudian ada Sagittarius, ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo, Virgo. Yaitu yang kulihat di sini. Oke, grup 3 yang memilih Ace of Cups. Kalau pertanyaannya apakah dia akan kembali ya? Ingat ini bisa vice versa, sesuaikan dengan kondisi kalian aja atau situasi kalian ya. Di sini aku melihatnya
ya dia akan kembali sih. Apalagi di situ ada Two of Wands, sudah jelas dia mau kembali dan mencari jalan untuk kembali. Dan ini situasinya sebenarnya udah cukup cepat ya. Maksudnya kalau tidak ada perubahan sebenarnya relatif cepat kok. Menurut aku ya, apalagi di situ ada The Chariot gitu ya. Relatif cepat, keinginannya untuk kembali itu besar banget ya. Langkahnya yang aku bilang tadi, relatif cepat bisa jadi ya kan. Dia akan mencoba kembali gitu. Jadi kalau aku lihat di sini mereka ini merasa bahagia dengan grup 3 ya. Jadi sepertinya mereka sudah menemui banyak orang kalau aku lihat di sini ya. Sudah mencoba menjalin hubungan dengan banyak orang atau dekat. Maksudnya menjalin hubungan dengan orang lain lah ya. Kalau banyak orang ya nggak harus dalam waktu yang bersamaan gitu loh maksudnya ya. Ya, mereka sudah mengenal banyak orang, tetapi hatinya itu nyamannya sama grup 3. Mereka sukanya sama grup 3. Mereka itu maunya ya grup 3 gitu loh. Jadi grup 3 itu tetap menjadi impiannya dan pilihannya. Aku lihatnya di sini seperti itu. Kemudian di sini aku melihatnya mereka sudah merasakan bagaimana hidup tanpa grup 3. Bagaimana ketika grup 3 ini tidak ada di sisi mereka. Ternyata tanpa grup 3 ini rasanya hampa. Mereka sudah merasakan titik rendah itu gitu loh. Tanpa grup 3, kehilangan grup 3. Mereka sudah merasakan gak enaknya gitu. Sehingga jelas mereka lebih memilih bersama grup 3, ingin kembali sama grup 3. Kalau di sini mereka dihadapkan dua pilihan, mereka mau memilih grup 3 gitu ya. Mereka mau kembali sama grup 3, itu yang kulihat di sini. Mereka sudah sempat ya merasakan terpuruk, itu yang aku lihat, dan berusaha kuat, berusaha stabil ya kan. Jadi mungkin mereka pernah melalui masa-masa galau gara-gara grup 3. Galaunya itu parah ya. Dan di sini mereka itu berusaha nggak terus terpuruk gitu loh. Gimana ya, orang galau tapi merasa dia harus melanjutkan hidup, kira-kira seperti itu. Jadi berusaha stabil walaupun rasanya terpuruk banget di dalam. Itu yang kulihat di sini ya. Dan itu karena grup 3 gitu loh. Dan mungkin saja itu berjalan cukup lama. Apalagi ada usaha untuk tetap stabil. Itu nggak sehari 2 hari bisa jadi ya kan. Galaunya nggak sehari 2 hari kalau ada usaha untuk tetap ya gimana ya menjalani hidup gitu loh ya. Ada situasi kayak gitu loh. Kayaknya beratnya di sini lumayan gitu ya. Cukup lama lah masa-masa galau atau berkabung gitu ya. Jadi udah jelas di sini aku melihatnya mereka mau reunian nih sama grup 3 gitu. Pokoknya keinginannya udah jelas, tekadnya sudah bulat, pilihannya adalah grup 3. Itu yang kulihat di sini. Kayaknya udah cukup ya. Itu udah udah menjawab ya. Jadi nggak usah lama-lama lah ya. Sebenarnya aku juga maunya nggak lama-lama gitu loh dalam membuat video. Tapi ada pesan-pesan yang kayaknya harus aku jelaskan gitu. Terpanggil untuk menjelaskan. Ya, jadi dia akan mencari jalan nih untuk kembali sama grup 3. Bisa saja di tahun ini, ya kan? Bisa saja gitu ya. Sepertinya kalian juga berada di lokasi yang ya berbeda, agak jauh bisa jadi. Ya kan? Kemungkinan mereka suka memantau grup 3 melalui sosial media, kemungkinan ya. Mereka akan berusaha mendapatkan kebahagiaannya dan kebahagiaannya itu kembali sama grup 3. Mereka passionate banget nih untuk rekonsiliasi sama grup 3. Ya, mereka ini orang yang punya sisi keras ya dalam pemikiran gitu loh. Kalau mau A ya udah mereka akan berusaha mendapatkan A gitu loh maksudnya ya. Oke, jadi mereka masih mencintai grup 3 ya. Perasaannya itu ya Ace of Cups, cinta terhadap grup 3. Grup 3 lah. Grup 3 lah orang yang mereka cintai di sini. Itu yang kulihat ya. Good luck, semuanya sudah terjawab. Oke, semoga diberikan yang terbaik ya. Itu yang kulihat di sini sih. Oke, bye grup 3.